Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai ibadah kebaktian rumah tangga di malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat 18 ayat yang pertama dan kedua. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, dan seterusnya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Baik, yang kedua. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegakkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita habiskan ibadah rumah tangga malam hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan-Nya untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai ibadah ini. Amin. Silakan duduk kembali. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 49 bait yang pertama dan yang kedua. Firman Allah jayalah, dan seterusnya. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang kekal. Bait kedua. Firman Khalik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Allah kalau malam hari ini masih ada firman Tuhan yang datang untuk menyapa, menegur, menguatkan kami. Sebab kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa firman-Mu. Firman-Mu itulah kekuatan dan perisai kami untuk menopang dan menuntun perjalanan hidup kami. Oleh karena itu mari Roh Kudus Engkau berkarya, berbicara, bekerja dalam hati kami, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, sehingga firman yang kami dengar ini berkuasa dalam hidup kami. Dalam Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab kudus Perjanjian Lama, yakni Yeremia pasal 15 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-16. Yeremia pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-16. Dan kalau Bapak Ibu sudah menemukan firman Tuhan,
Saya akan membacanya buat kita simak bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan di bawah judul perikop pergumulan Nabi Yeremia. Celakalah aku, ya ibuku, bahwa kau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Dapatkah orang mematahkan besi dari utara dan tembaga? Harta kekayaanmu dan barang-barang perbendaharánmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di segenap daerah. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Engkau mengetahuinya ya Tuhan. Ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Demikianlah firman Tuhan, kata Tuhan Yesus. Yang berbahagia adalah Bapak Ibu semua yang mendengarkan firman Allah ini dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Shalom. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tema kita malam hari ini adalah mengandalkan Tuhan dalam pergumulan kita. Sekali lagi tema kita adalah mengandalkan Tuhan dalam pergumulan kita. Suka atau tidak suka, kita harus jujur berkata bahwa semua kita punya pergumulan masing-masing. Ada yang bergumul dengan persoalan ekonomi, ada yang bergumul dengan masalah kesehatan, ada yang bergumul dengan hari tuanya, ada yang bergumul dengan tantangan-tantangan yang ia hadapi, ada yang bergumul dengan masa depan anak-anaknya, ada yang bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan dan sebagainya. Tapi persoalannya adalah ketika kita masuk dalam pergumulan itu, ada banyak respon yang terjadi. Ada orang ketika dia menghadapi pergumulan, dia kecewa, dia marah, dia stres, dia frustrasi, dia menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi dan sebagainya. Tapi tema malam hari ini datang untuk mengingatkan kita supaya ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan itu, kita tidak bergumul dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, mau bergumul dengan mengandalkan kemampuan kita sendiri, tapi kita bergumul dengan mengandalkan kekuatan Allah. Dan itu juga yang mau ingin disampaikan oleh Nabi Yeremia ketika dia menghadapi pergumulan di tengah-tengah umat itu, di tengah-tengah bangsa Israel. Bahkan ayat 10 berkata, celakaku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Bapak Ibu lihat di tengah-tengah pelayanan Yeremia sebagai seorang nabi, sebagai seorang hamba Tuhan yang menyuarakan, menyampaikan hati Allah, suara Allah, pesan Allah kepada umat itu. Tapi Yeremia berkata, celaka aku. Kenapa aku dilahirkan oleh seorang ibu? Mengapa demikian? Karena dia menjadi buah perbantahan, dia menjadi buah pencederaan di negeri Israel itu sendiri. Dia berkata, aku tidak berhutang apa-apa, tetapi mereka mengutuki aku, mereka berbantah kepada aku. Padahal aku tidak berhutang apa-apa kepada mereka, aku tidak berbuat salah kepada mereka. Aku hanya menyampaikan pesan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepadaku. Tetapi
firman Tuhan itu, sehingga mereka bagaimana mengutuki Yeremia, mereka mencela dia, mereka membantah dia, dia menjadi buah perbantahan. Bahkan ayat 11 berkata, sungguh ya Tuhan, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaan dan kesesakannya. Lihat, Yeremia bahkan dia melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya, dengan kesungguhan hatinya. Dia tidak mendapat keuntungan sesungguhnya dari bangsa itu. Dia hanya melayani Tuhan dengan ketulusan. Tapi apa yang dia dapatkan dari bangsa itu? Bangsa itu mereka menolak dia, mereka menggosipkan dia, mereka berusaha menjatuhkan dia, mereka mengutuki dia, mereka menceritakan, mencela dia. Padahal dia tidak berbuat apa-apa. Justru dia melayani sebuah bangsa di hadapan Allah. Ketika Allah datang untuk menyampaikan firman Allah, dia hanya menyampaikan pesan Allah. Ketika bangsa itu tertindas, justru Yeremia bangkit untuk memberikan pertolongan kepada bangsa itu, dengan memberikan kekuatan, penghiburan, peringatan kepada bangsa itu. Tapi apa yang dihadapi? Yeremia mengalami pergumulan yang luar biasa. Dia ditolak oleh bangsanya sendiri, padahal dia melayani bangsanya itu sendiri. Dia berdoa bagi mereka, dia bergumul bagi bangsa itu. Tapi bukannya kehormatan yang dia dapatkan, bukannya penghargaan yang dia dapatkan, tapi justru kutuk yang dia dapatkan dari bangsa itu. Betul-betul mereka tidak menghargai pelayanan Yeremia. Betul-betul mereka tidak menghargai setiap pengorbanan yang telah dia korbankan, berikan bagi bangsa itu. Itu sebuah pergumulan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau kita baca kitab Ratapan itu sendiri ditulis oleh Yeremia. Kenapa? Karena dia meratapi keadaan bangsa itu. Itulah sebabnya Yeremia disebut Nabi Ratapan. Kenapa? Karena dia meratapi keadaan bangsa itu, sebab dia melihat kasihan sekali bangsa itu. Mereka menolak firman Allah, mereka menolak Tuhan, bahkan mereka menolak Yeremia. Bapak Ibu, Yeremia itu pernah dibuang ke dalam perigi, dia pernah dipasung, dia pernah direncanakan untuk dibunuh. Padahal dia hanya melayani Tuhan. Apa balasannya? Tidak ada. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam menghadapi pergumulan itu memang tidak mudah Bapak Ibu. Tapi dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak mengandalkan kemampuan sendiri untuk menghadapi pergumulan itu. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kalau kita diperhadapkan dengan pergumulan, baik dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita ditolak oleh keluarga, kita ditolak dalam pelayanan, ditolak dalam pekerjaan dan sebagainya, kita menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa. Tapi jangan pernah kita andalkan kekuatan kita sendiri. Yeremia pernah mengalami itu. Itulah sebabnya dia hanya menyampaikan pesan Allah tentang hukuman dan apa yang dia berdoa buat Tuhan. Ayat 15 berkata, Engkau mengetahuinya ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabar. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Yang dia berdoa, Tuhan, aku tidak membalas kejahatan mereka. Aku tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dia berdoa meminta, biarlah pembalasan itu menjadi hak Allah. Dia berdoa, Tuhan, jangan Engkau menutup mata karena Engkau mengetahuinya. Biarlah Engkau memberikan balasan kepada bangsa itu. Dan ayat 13, ayat 14 di atas berbicara tentang murka Tuhan kepada Israel, pembalasan Allah kepada Israel, yang sehingga Allah pakai Babel untuk menghukum, Allah pakai Babel untuk membalas apa yang telah mereka perlakukan terhadap Tuhan, bahkan terhadap Yeremia sendiri. Dan dia tidak membalas itu. Dia tidak berkata, Tuhan, aku sudah bersusah payah. Dia tidak menuntut banyak.
Dia tidak mengharapkan banyak dari bangsa itu. Tapi dia hanya datang berdoa buat Tuhan, lalu berkata, Tuhan, Engkau yang balaskan apa yang telah mereka lakukan terhadap aku. Dan dia berkata, Allah tidak diam, tapi Allah mengetahuinya. Pertanyaannya, apa yang membuat Yeremia tetap berdiri kuat? Apa yang membuat Yeremia tetap mampu menghadapi pergumulan-pergumulan di tengah-tengah bangsa itu? Apa yang membuat dia tetap bertahan? Bapak Ibu, kalau kita mungkin di posisi Yeremia, kalau kita tidak diterima dalam gereja, kita pindah gereja. Kalau kita tidak mau dilayani oleh pendeta, kita pindah gereja. Tapi apa yang Yeremia membuat Yeremia tetap bertahan? Ayat 16 berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Dia berkata ayat 16, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku. Kenapa? Karena ada firman Allah yang menjadi makanannya. Ada firman Allah yang menjadi kekuatannya. Ada firman Allah yang menjadi penghiburan baginya. Sehingga dia menghadapi tantangan, dia menghadapi pergumulan. Yeremia datang dan dia merenungkan firman Allah. Dia bilang begitu, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, aku menikmatinya. Bapak Ibu, ketika dia membaca firman Allah, ketika dia mendengar firman Tuhan, ketika dia membuka itu kitab Taurat kembali lagi, dia menikmati bagaimana Allah memberikan kekuatan bagi dia. Dia menikmati bagaimana firman itu berkuasa dalam kehidupannya. Sehingga dia berkata, firman-Mu itu menjadi kegiranganku. Firman itu menjadi sukacita bagiku. Sekalipun dia menghadapi sebuah percobaan, dia meratapi, dia menangis keadaannya karena terlalu berat beban itu. Tetapi ketika dia datang berjumpa dengan firman Allah menjadi kegirangan. Firman Allah memberikan sukacita. Firman Allah memberikan ketenangan. Sehingga dia menikmati. Dia tetap bersukacita sekalipun tantangan ada, sekalipun penolakan ada, sekalipun bangsa itu mencela dia, sekalipun bangsa itu mengutuki dia, dia tetap kuat karena ada penghiburan dari firman Allah, karena ada kegirangan dari firman Allah, karena ada sukacita dari firman Allah, karena ada kekuatan dari firman Allah. Itu kuncinya. Berbeda dengan kita. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi pergumulan, bukannya kita datang mencari Tuhan lewat firman-Nya, justru kita lari kepada manusia. Sehingga manusia lebih cenderung untuk memanas-manasin. Manusia memutar balikan. Manusia mulai mengadu domba. Orang mulai melihat kesempatan untuk menyerang, menjatuhkan. Sehingga kita semakin jatuh dan tidak berdaya. Kita menjadi kecewa dan kepahitan. Kenapa? Karena kita nggak lari buat Tuhan ke dalam firman-Nya. Kalau Bapak Ibu ketika kita dalam pergumulan persoalan kita datang buat Tuhan lewat firman-Nya, ketika kita datang dan menjumpa dengan firman Tuhan ini, firman itu menjadi kekuatan bagi kita. Ya, Paulus berkata, Injil itu kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan setiap persoalan kita, yang mampu menyelamatkan kita dari setiap tantangan yang kita hadapi. Firman Allah sebagai kunci mengapa Yeremia tetap bertahan dan berdiri. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, kami mendorong saudara untuk melakukan gerakan membaca Alkitab. Kami dari majelis sudah menggerakkan itu. Ayolah mulai membaca Alkitab. Karena firman Allah itu hidup. Sehingga Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang diucapkan Allah.
Oleh karena itu, mari baca ini firman Allah. Ketika saudara menghadapi persoalan, datang buat firman Tuhan, datang berjumpa dengan Allah dengan firman. Ada banyak janji-janji Allah yang dapat menghibur kita. Ada kuasa firman Allah yang mampu menguatkan kita. Ada kekuatan firman Allah yang mampu memberikan pengharapan kepada kita. Tapi justru sebaliknya, kalau saudara lari kepada manusia, firman Tuhan hari Minggu kemarin, Yeremia 17 berkata apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya. Terkutuklah orang yang lari kepada manusia. Larilah kepada firman Allah. Yeremia menghadapi pergumulan yang berat, dia hanya mengandalkan firman Tuhan. Itulah sebabnya ayat 16 berkata demikian. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Adakah firman Allah itu menjadi kesukaan bagi Bapak Ibu dan saya? Ataukah kita bangun pagi lalu pegang handphone ke dapur, waktu kita habis terbuang panjang dengan media sosial? Adakah kesukaan, kerinduan yang lahir dari firman Allah? Bapak Ibu Saudara baca firman Allah, ketika kita renungkan firman Allah, ketika kita mendengar firman Allah, kita nggak rugi. Sebab dia sendiri punya pengalaman demikian. Dia berkata, aku menjadi celaan, aku dikutuk oleh bangsa ini, padahal aku melayani Tuhan. Namun ketika aku berjumpa dengan kata-katamu, itu menjadi kegirangan bagiku. Ketika aku berjumpa dengan firman-Mu, itu menjadi kesukaan bagiku. Itu memberikan sukacita bagi saya, sehingga hatiku menjadi girang, sukacita. Bagaimana Bapak Ibu dan saya dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang semakin berat, tantangan yang datang silih berganti, penolakan, kekecewaan, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam gereja, di lingkungan keluarga saudara. Apakah saudara datang kepada Tuhan lewat kebenaran firman-Nya? Ataukah justru saudara lebih senang mendengar suara orang, suara si A, suara si B, dan saudara akan menjadi pagi, menjadi marah, menjadi kecewa. Kenapa? Karena bukan suara Tuhan yang saudara dengar, tapi suara manusia. Tapi firman Allah ini datang bagi kita, memberikan poin tersendiri. Kalau kita mau menghadapi tantangan, pergumulan, pencobaan, hadapi dengan kebenaran firman Allah. Amin. Firman Allah ini punya kuasa yang luar biasa, sehingga pemazmur berkata, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Saya mengajak Bapak Ibu semua, ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kita mengambil komitmen lalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau merenungkan firman-Mu, saya mau baca firman-Mu, sehingga firman itulah yang menjadi senjata, kekuatan, pengharapan, penghiburan kalau saudara dihadapkan dengan berbagai pergumulan saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Mari kita tunduk kepala kita. Saya ingin berdoa bagi saudara semua. Bapa di sorga, firman-Mu telah kami dengar, suara-Mu telah hamba sampaikan lewat kebenaran firman ini. Dan bagi setiap umat-Mu yang mendengar, setiap orang yang melihat, Roh Kudus berkarya dalam hati mereka. Mungkin hari ini mereka sedang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Mungkin mereka sedang menghadapi kekecewaan, kepahitan, kemarahan, luka yang dalam. Karena berat tantangan yang mereka hadapi, karena persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Tapi biar lewat firman ini, kami yang mendengar, kami mau mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan melalui firman Allah. Karena firman itulah kekuatan bagi kami. Karena firman-Mu itulah kehidupan bagi kami. Karena firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami, sehingga kami tidak salah melangkah. Kami terus maju, kami berdiri sekalipun tantangan ada, persoalan ada, pergumulan ada, tapi kami tetap mengalami kegirangan. Kami tetap bersukacita. Kami tetap memiliki kekuatan karena firman-Mu punya kuasa.
yang mampu berkuasa dalam hidup kami. Tuhan memberkati setiap umat-Mu. Dalam Kristus Yesus Allah memberkati kami, baik yang beribadah di tempat ini maupun yang di rumah Tuhan. Berkati mereka setiap umat-Mu dalam rumah tangga mereka, pergumulan mereka. Firman inilah yang menyembuhkan setiap mereka. Firman inilah yang memberikan kekuatan bagi mereka. Firman Tuhan inilah yang memberikan penghiburan bagi mereka. Firman inilah yang mengobati, membalut setiap luka mereka. Dalam Kristus Yesus Tuhan Allah memberkati umat-Mu. Secara khusus bagi mereka yang dalam keadaan sakit di rumah sakit, khususnya bagi Bapak Penatua Siagian, Tuhan hadir memberikan kekuatan, penghiburan, kesembuhan, pemulihan dalam Kristus. Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan hamba-Mu. Bapak Penatua TJ Situmorang, Tuhan pulihkan juga bersama ibu dan anak Rio. Dalam Kristus Yesus Tuhan pulihkan semua jemaat kami yang dalam kelemahan fisik. Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan. Mereka yang menghadapi masalah ekonomi, Tuhan cukupi kebutuhan mereka. Mereka yang dalam kelemahan iman, Tuhan kuatkan iman mereka. Mereka yang dalam putus asa, Tuhan berikan penghiburan bagi mereka, berikan pengharapan bagi mereka. Dan Tuhan memberkati gereja-Mu di tempat ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan pelihara umat-Mu. Keluar masuk mereka, Tuhan jaga, lindungi. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau karuniakan bangsa dan negara kami keselamatan, sehingga bangsa ini bebas dari COVID. Berikan hikmat bagi pemerintah, presiden, dan seluruh jajarannya. Mereka mampu menangani COVID yang sedang berkembang ini, Tuhan. Berdoa bagi sidang sinode di bulan Juli. Tuhan memberkati semua rencana sidangnya nanti. Baik panitia, Tuhan rumah Tuhan memberkati, sehingga dalam persidangan ini kalau memang Tuhan memilih orang-orang yang tepat sebagai pemimpin, biar Tuhan pilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan, ini doa kami. Ampuni kami apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Allah. Kami mohon pengampunan di hadapan Allah. Ini doa kami, ini syafaat kami. Kami alaskan itu hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita akan bernyanyi sebelumnya dari Kidung Jemaat 289, bait yang pertama dan kedua. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, dan seterusnya. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Kita bisa berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami boleh ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat kami mengumpulkan persembahan-Mu, biarkan persembahan yang terkumpul ini boleh kami gunakan untuk pekerjaan-Mu dalam gereja ini, Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Biarkan berkat Tuhan tercurah bagi rumah tangga kami masing-masing, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat 350, bait yang pertama dan yang kedua. Oh berkati kami, dan seterusnya. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat
berkomitmen untuk mencari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita jemaat 350 baitnya yang ketiga. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Ibadah selesai. Andalkan Tuhan, jangan lupa dengan firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.